Oke guys, selamat datang di channelnya The Refinish Specialist. Pada video kali ini ya, kita akan coba ngulik sesuatu yang terus mengganggu di pikiran gue ya. Karena banyak banget masalah-masalah yang dihadapi oleh baik body repair maupun juga workshop interior dan juga pabrikan furniture ya. Tapi sebelum kita lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, terus diaktifkan loncengnya. Karena channel ini memang kita dedikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada terutama di produksi atau di masalah refinish ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai satu barang, yaitulah spray gun ya. Spray gun ini sama seperti barang-barang auto refinish lainnya ya, seperti epoxy, seperti clear dan lain-lain. Ini memang agak sedikit tricky ya. Kenapa tricky? Karena banyak banget yang tidak paham mengenai spray gun dan akhirnya salah beli atau misalnya kena tipu ketika mereka beli spray gun. Ya, kita akan jelaskan secara detail. Ini adalah pemahaman yang gua dapat selama berkecimpung di dalam dunia refinish. Kalau misalnya ada salah bisa kalian koreksi juga. Tapi kalau enggak, ya ini hasil rangkuman yang kita dapat ya. Oke. Sebenarnya untuk teman-teman yang sering telepon, saya suka sharing mengenai 4M. Ya, di dalam produksi itu ada yang kita kenal dengan 4M. 4M itu apa? Man, method, machine, material. Ada lagi M kelima. M kelima itu apa? Jangan lupa ingat sama Marco. Kalau mau beli barang, ingat Marco. Bercanda ya. Jadi kita fokus di 4M, man, method, machine, material. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai M, machine. Ya, mesin ini tidak hanya spray gun, tapi juga termasuk peralatan yang kalian punya di workshop. Misalnya mulai dari kompresor, air dryer, mungkin ada yang punya bor, ada yang punya gerinda. Itu semua masuk dalam mesin. Ya, tapi di dalam dunia refinish saya akan fokus terutama mengenai spray gun. Oke. Nah, banyak ada beberapa lah yang suka share hasil finishnya ke WA. Lalu mereka suka tanya, kok ini kenapa hasilnya berjeruk? Kenapa ini hasilnya kotor? Kenapa ini hasilnya begini? Kenapa nggak glossy? Ya. Jadi kita akan diskusi apa aja spray gun yang ada di pasaran dan bagaimana kalian bisa bedakan. Ya. Problem utama spray gun yang terjadi di pasar, di workshop itu adalah apa? Ketika kalian beli spray gun, ini ada spesifikasinya. Ya, mulai dari mana? Dari nozzle-nya. Ini ada ukuran 1,2, bahkan ada yang paling kecil mungkin 0,5 sampai 2,5. Ya. Ini spray gun ini nozzle-nya itu ukurannya beda-beda karena mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Lalu tipe spray gun ini kita kategorikan secara umum itu jadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah konvensional. Konvensional itu spray gunnya tergolong murah ya, cenderung murah. Itu kalian harus search dulu sebelum kalian beli tipe spray gun apa yang kalian beli ya. Ada konvensional nomor 1, kedua ada HVLP, high volume low pressure, yang terakhir adalah teknologi HTE, high transfer efficiency. Oke. 3 ini punya karakter yang sangat berbeda untuk finishing. Oke. Jadi ceritanya 30-40 tahun lalu diciptakanlah spray gun konvensional. Ya. Di saat 30-40 tahun lalu semua workshop menggunakan spray gun konvensional. Apa bedanya? Spray gun konvensional itu bentuknya sama seperti ini, tidak berbeda. Ya. Spray gun itu ada pressure-nya, ada tekanannya. Ini di bawah namanya kita sebut ini dengan inlet pressure. Ya. Ini adalah air cap pressure ya. Jadi ada 2, pressure di sini dan pressure di sini berbeda ya. Oke, spray gun konvensional menggunakan angin pressure kurang lebih sekitar 4 bar ya. 4 bar di sini kurang lebih 1,2 bar. Jadi bayangin ya, dari 4 bar turun ke 1,2 bar. Itu akan sangat boros. 1, boros listrik ya, karena kompresor kalian harus jalan terus karena pemakaian anginnya banyak. Kedua, kalian boros material. Ya, spray gun itu ada yang namanya transfer rate. Transfer rate itu dari 1 liter clear yang kita pakai, berapa persen yang nempel ke permukaan.
Kalau misalnya anginnya besar, barnya di sini, otomatis bahan yang kalian pakai akan semakin boros. Makanya kenapa spray gun konvensional itu diprotes oleh namanya EPA, itu adalah Environmental Protection Agency. Jadi mereka concern soal lingkungan, limbahnya. Ya. Jadi dari produsen spray gun itu mereka beralih ke yang namanya HVLP, High Volume Low Pressure. Ya, banyak sekali spray gun HVLP yang beredar di pasaran. Harganya mungkin cenderung lebih mahal. Bedanya apa? Berarti high volume, low pressure. Tekanan di sini turun dari 4 bar jadi 2 bar. Jadi kalian tidak perlu 4 bar, nggak perlu angin kencang, 2 bar. Ya, 2 bar di sini, pressure-nya itu kurang lebih sekitar 0,7. Jadi spray gun konvensional itu di sini 2 bar, HVLP itu kurang lebih 0,7. Ya. Oke. Sorry. Kalau spray gun konvensional itu 1,2 bar. Kalau HVLP itu 0,7. Ya. Oke. Nah, transfer rate-nya dari konvensional itu mungkin sekitar 40-50%. HVLP itu bisa transfer rate-nya naik ke 65%. Berarti kalian pakai angin kompresor itu lebih kecil, listriknya juga lebih irit, dan bahan yang dipakai lebih sedikit. Kita ngomongin spray gun itu ngomongin soal efisiensi. Ya, tapi karena HVLP ini drop jadi 0,7 bar, otomatis hasilnya agak sedikit ada orange peel atau berjeruk. Ya, oke. Ada produsen mobil sekarang banyak kan pakai HVLP. Ya, kalau kita lihat pabrikan mobil itu ada sedikit orange peel-nya, bukan karena ngecatnya nggak bagus. Karena memang sekarang kalau kita ngomongin mobil-mobil klasik ya, itu benar-benar sangat flat finish. Tapi kalau mobil-mobil baru pasti ada orange peel-nya. Orange peel itu akan bikin permukaan itu lebih tahan gores dibandingkan dengan yang flat. Semakin rata permukaan, semakin gampang tergores. Ya, jadi itu bukan hasil repaint mobil-mobil baru itu jelek, bukan. Karena memang didesain teknologinya, bahannya untuk mencapai efisiensi di skala pabrikan. Nah, ada lagi spray gun tipe terbaru, yaitu adalah HTE, High Transfer Efficiency. Nah, untuk kalian yang belum tahu, selain kita pegang U-POL, Raptor, dan BPD, kita juga adalah pemegang merek dari Walcom Italia. Ya, ini adalah contohnya. Jadi kita pakai ini. Kenapa kita memutuskan untuk jadi distributor mereka? Ya, karena mereka punya spray gun dengan teknologi HTE. Jadi ketika kita import, kita bukan hanya import barang untuk semata-mata dijual. Kita mau produk-produk kita itu ada teknologi di dalamnya. Ya. Karena namanya refinish itu jangan anggap enteng, karena memang harus ada teknologi yang ikut. Produksi kalian juga pasti ada teknologi. Ya, mesin potong biasa, shearing, laser cutting, ada punching, itu semua teknologi semua. Ya, oke. HTE itu bedanya apa? HTE itu dibuat di sininya di 2 bar, tapi di sininya 1,2 bar. Dia seperti perpaduan antara spray gun konvensional dan HVLP. Ya, saya ulangin lagi ya. Kalau konvensional 4 bar, 1,2 bar. HVLP 2 bar, 0,7 turun. Tapi tipe HTE 2 bar, 1,2 bar. Ya, perpaduan antara HVLP dan konvensional. Oke. Problem yang umum terjadi apa? Ketika workshop interior itu mereka beli spray gun, mereka tidak paham apakah konvensional, apakah HVLP, apakah HTE. Spray gun ini selain ada ukuran nozzle, juga ada yang namanya air consumption, kebutuhan anginnya. Berapa liter per menit. Jadi ukurannya itu liter per menit atau CFM, cubic feet minute. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Ketika kalian sebelum beli ya, kalian periksa dulu berapa kebutuhan anginnya. Ya, kebutuhan anginnya berapa, lalu kalian harus cek kompresor kalian supply rate anginnya berapa. Yang sering terjadi adalah spray gunnya konvensional membutuhkan 4 bar, tapi di workshop hanya pakai kompresor 1 HP atau 2 HP. Otomatis supply angin itu tidak akan cukup, hasilnya pasti tidak bisa gloss, tidak bisa flat. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Oke, transfer rate HTE pun juga lebih bagus. Kurang lebih dari 70% bisa naik ke 75 sampai 80%. Ada peningkatan kecil dengan menggunakan HTE. Ya.
HVLP atau HTE, dua spray gun ini boleh kalian pakai ya, tapi kalau kita tidak suka yang konvensional karena itu sangat boros dalam produksi. Dan nanti kita akan jelaskan lagi ya apa beda spray gun mahal dan murah. Oke, spray gun murah cenderung kalau misalnya dia butuh anginnya besar, sedangkan kompresor kalian kecil, otomatis kalian hasilnya berjeruk. Oke, kalau jeruknya parah, memang ada workshop yang bilang, oh ya kok bisa saya amplas, bisa saya poles. Oke, itu salah satu solusi. Tapi ingat, ketika kalian pakai spray gun yang murah, kalian murah di proses satu bahan ini, spray gun, tapi kalian akan buang waktu, buang tenaga, buang uang di proses polishing. Karena polishing itu tetap butuh tenaga, butuh uang, butuh kompon. Semakin perfect kita ngecat, dia flat, tenaga yang dibutuhkan untuk moles itu akan jauh lebih berkurang. Jadi disitulah efisiensi terjadi. Jadi kalau kalian ngelihat efisiensi itu jangan cuma ngelihat, oh bahannya murah, oh spray gunnya murah. Kalian harus lihat overall bisnis kalian, berapa waktu yang dibutuhkan untuk moles, berapa yang dibutuhkan untuk ngecat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngeprep, berapa lama produk ini kering. Jadi semua ini sangat berhubungan sekali. Ya, oke. Lalu kenapa kita pegang Wacom? Ada juga salah satu alasannya. Jadi spray gun biasa umumnya ya dibuat menggunakan sistem casting. Oke, sorry. Ya, casting itu adalah apa? Ini spray gun ini ada dia punya stainless steelnya ya. Ya, selain dari spek stainless steelnya dan dia punya HVLP, HTE teknologi untuk atomizernya ini juga ada sistem produksinya. Ya, Wacom sendiri juga ada dua sistem produksi. Yang pertama adalah menggunakan casting atau dicor, yang kedua menggunakan CNC. Apa bedanya? Spray gun yang saya bawa ini kebetulan adalah sistemnya casting. Ini yang nggak terlalu mahal. Ini harganya kurang lebih sekitar 8 juta. Ya, ini asli Itali. Ya, spray gun ini ketika dibikin casting, berarti dicor, ada moldingnya, dicetak. Terus ketika disambungkan dengan dia punya air cap, ini ada dratnya. Ini tidak akan presisi 100%. Ya, ada yang namanya micro air leak. Ada kebocoran udara sangat halus. Setiap spray gun pasti ada. Ya, semua merek pasti ada yang namanya micro air leak. Ya, cuman parah apa enggak. Oke, ini akan sangat pengaruh di faktor produksi ketika spray gun ini harus mengatomisasi cairan, entah itu cat atau clear coat atau PVD paint atau apapun itu. Ya. Tapi kita punya satu jenis tipe lagi, itu namanya Wacom Ego 360 atau Wacom Ego 190. 190 itu yang mini gun, 360 itu yang big gun. Spray gun Wacom 360 big gun itu diproduksi menggunakan CNC 5 axis. Jadi benar-benar ini dari satu billet aluminium apa stainless steel itu dikorek, digabung dengan dia punya air cap-nya, itu presisinya 100%, tidak ada micro air leak sama sekali. Ya, makanya kenapa workshop customer-customer kita yang sudah paham mengenai spray gun, mereka akan pilih Wacom 360 yang harganya 15 juta. Itu harga satu motor. Ya, tentunya pemilik bisnis itu banyak yang mikir gini, waduh kok itu spray gunnya 15 juta, ntar dipakai sama tukangku jorok, ntar kebawa pulang ke kampungnya. Balik lagi, ini adalah permasalahan internal di workshop. Spray gun itu idealnya disimpan sama orang gudang atau admin, bukan dikasih ke tukang terus suruh dia yang urus, suruh dia bawa pulang setiap hari. Itu pasti akan hilang. Ya, balik lagi, kalau kita suka sharing ke workshop interior, spray gun adalah aset dari perusahaan, harus disimpan di gudang. Kalau orang gudang periksa ternyata masih kotor mas, dikembalikan ke painternya, bersihin dulu, bilas lagi, udah bersih baru masuk ke dalam inventory di gudang. Ya, sekian aja ini video yang saya bikin kali ini. Semoga ini bisa menjawab atau menjadi solusi ya untuk teman-teman yang bingung dalam memilih spray gun. Kalau misalnya kalian ada topik yang perlu dibahas, ayo di DM ke kita, WA ke kita, apa pertanyaannya, kita akan coba bahas. Kebetulan memang saya itu bukan hanya di dunia refinish, tapi aku terlibat juga di dunia manajemen. Jadi kalau kalian mau tanya mengenai branding, marketing, produksi, accounting, finance, perpajakan, kita lumayan ngerti.
ya. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk approach ke kita. Dan untuk selama setahun ke depan, 2 tahun ke depan, saya akan siapkan waktu setiap hari selama anak saya sekolah, ya. Kita akan siapkan waktu jam 8.30 sampai jam 10 pagi di daerah PIK 1 atau PIK 2. Kalau kalian ingin konsultasi, kalian ingin bicara mengenai produksi lah, curhat lah, branding lah, keuangan lah, feel free to come. Kita akan sharing sebisa mungkin. Saya akan coba bantu, ya. Kalau bisa bantu, kita bantu. Kalau nggak bisa, kalian harus cari yang mungkin yang certified atau yang professional coach, ya. Tapi selama saya bisa bantu, saya coba untuk kasih inputan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.